Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah begitu banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini masih diizinkan oleh Allah bermuwajahah dalam rangka thalabul ilmi dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan bimbingan, pendidikan, suri tauladan yang baik kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini atau detik ini masih mengenal ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali, yaitu kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Laisa bukanlah al-birra kebaikan atau kebaktian, tuwallu bahwa kamu menghadapkan wujuhakum wajahmu, qibala ke arah al-masyriqi timur wal maghribi dan barat. Pada ayat ini atau surat Al-Baqarah ayat 177, Allah memberikan ketegasan, dan ayat ini berhubungan dengan yaitu pengembalian arah kiblat
yang awalnya dari yaitu apa? Ka'bah. Setelah itu dipindah Allah ke Baitul Maqdis. Setelah itu dikembalikan lagi oleh Allah yaitu ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Nah, pada saat itu yang tidak terima itu adalah orang-orang Yahudi. Karena pada saat itu sangat senang, sangat gembira ketika umat Islam itu arah kiblatnya itu diarahkan pada yaitu Baitul Maqdis. Karena seakan-akan Baitul Maqdis ini adalah miliknya orang-orang Yahudi. Jadi ketika orang Muslim, orang mukmin ini arah kiblatnya yaitu apa? Dipindah ke Baitul Maqdis. Sungguh gembira orang Yahudi. Merasa dirinya adalah agamanya paling benar, orang yang banyak diturunkan para nabi, sehingga memandang umat Islam itu dipandang dengan rendah. Nah, ketika dikembalikan oleh Allah, maka orang Yahudi protes. Ya. Apa maksudnya ini? Setelah pindah dari sini ke sana, sini sana, seakan-akan ini adalah apa? Yaitu tidak punya pendirian. Padahal Allah sudah memberikan penjelasan. Allah memindahkan arah kiblat dari Ka'bah Baitul Maqdis, setelah itu dikembalikan lagi yaitu ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Ini adalah dalam rangka mengukur siapa di antara mereka itu orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, juga taat kepada Rasulnya. Pada saat itulah kelihatan. Jadi kelihatan mana orang yang taat, mana orang yang tidak taat. Karena pada hakikatnya yang disebut dengan kebaikan itu adalah rasa iman dan takwa, atau taatnya kepada Allah itulah yang disebut dengan kebaikan. Oleh karena itu pada ayat ini sebenarnya adalah apa nih? Sindiran bagi orang-orang Yahudi. Laisa birra an wallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi bukanlah kebaikan kalau cuma menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat yang tanpa dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itu tidak bisa disebut kebaikan. Lah pada saat itu orang Yahudi kan banyak membangkang. Bahkan di dalam kitabnya banyak perubahan. Jadi banyak berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dia menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling baik. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ya, itu kan yang kemarin sudah ya. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Dia berkata, tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Itu kata orang Yahudi Nasrani. Kata Allah apa? Tilka amaniyuhum. Itu adalah angan-angan mereka. Itu angan menurut dirinya sendiri, tapi bukan menurut yaitu Allah. Dia merasa lebih baik di antara orang-orang yang ada. Makanya ketika Nabi diutus itu sangat kecewa sekali. Gitu ya. Jadi bukanlah kebaikan bila mana seseorang itu melakukan satu kebaikan tanpa keimanan. Itu tidak bisa disebut kebaikan. Ya. Walakinna, akan tetapi albirro, kebaikan adalah man, orang amana, dia beriman billahi, kepada Allah. Jadi yang disebut dengan kebaikan itu adalah bila mana dia melakukan satu perbuatan ibadah yang didasari dengan iman kepada Allah pertama. Jadi untuk menghadapkan wajah itu kemana saja itu tidak ada masalah sebenarnya. Yang penting itu adalah diperintahkan oleh Allah dan
Rasulnya. Oleh karena itu ketika umat Islam ini diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis, termasuk Nabi Muhammad SAW, itu dalam hati kecil itu sebenarnya tidak terima. Dia lebih tenang, lebih bila mana ketika sholat itu menghadap ke Masjidil Haram. Nabi sendiri itu begitu. Tapi karena ini perintah Allah, maka Nabi pun mengikuti dengan lillah. Jadi pertama ada keterpaksaan, tapi harus dipaksakan ikhlas. Kan orang itu kadang-kadang lebih mencintai apa yang ada di tanah kelahiran, termasuk Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah. Secara otomatis bila mana menghadap ketika sholat beribadah ke Masjidil Haram, ini lebih tenang, lebih Tapi karena perintah Allah, maka Nabi, para sahabat, seluruh umat Islam pun harus mengikuti menghadap ke Masjidil Haram. Nah, pada saat itu perintahnya semasa di Makkah. Oleh karena itu kadang-kadang Nabi itu ketika sholat itu sambil artinya juga menghadap ke kiblat, juga menghadap ke yaitu Masjidil Haram. Itu ketika di Makkah atau Masjidil Haram. Nah, ketika sudah hijrah ke Madinah selama 17 bulan Nabi itu senantiasa artinya memandang ke atas dengan tujuan apa? Nabi itu berdoa agar segera dikembalikan yaitu arah kiblat. Oleh karena itu Allah pun tahu apa yang menjadi pikiran Nabi. Jadi menghadap ke ke langit. Harapannya apa? Turun wahyu untuk yaitu mengembalikan arah kiblat. Betul. Setelah dia di Madinah selama 17 bulan, maka pada saat itu ada wahyu turun mengembalikan arah kiblat, sehingga kembalilah yaitu ke Masjidil Haram. Maka tidak terima orang-orang Yahudi Nasrani. Nah, ini sebagai dasar termasuk kita semua bahwa melakukan apapun itu dasarnya adalah harus iman kepada Allah. Ketika tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan pernah itu disebut dengan kebaikan. Artinya tidak berpahala. Jadi walaupun itu di hadapan manusia, di mata manusia merupakan kebaikan, tapi kalau dia tidak iman kepada Allah, maka tidak bisa disebut dengan kebaikan di hadapan Allah. Itu hanya kebaikan di hadapan manusia. Oleh karena itu Allah pun masih memberikan artinya imbalan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan meskipun itu bukan karena Allah. Tapi sifatnya di dunia. Apa imbalannya? Dia di dunia disebut orang-orang yang dermawan, orang-orang yang baik, itu kan? Atau disebut orang-orang yang suka memberi dan lain sebagainya, bahkan dipuji oleh orang. Tapi ketika di akhirat di hadapan Allah, semua amalnya, perbuatannya yang bukan karena iman kepada Allah, di hadapan Allah tidak ada apanya. Jadi dia hanya mulia, hanya terhormat di hadapan manusia. Sehingga kalau orang itu kepingin mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah, tentunya amalnya harus didasari karena iman kepada Allah yang pertama. Yang kedua yaitu wal yaumil akhir. Jadi selain iman kepada Allah juga yaitu beriman kepada hari akhir. Karena ada orang itu yang tidak percaya bahwa setelah kita meninggalkan dunia, bahwa setelah itu masuk alam barzah, alam penantian, antara dunia dan akhirat, itu alam barzah. Setelah itu nanti ketika datang hari kiamat, maka pada saat itulah kita dibangkitkan oleh Allah untuk memasuki alam akhirat, mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di hadapan Allah, kecil besar, semuanya ada pertanggungjawabannya.
Nah, ini ada orang yang tidak percaya. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi ini pernah didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy dan dibawakan tulang belulangnya manusia itu ya. Nah, itu dibawa banyak sekali. Setelah itu, ya, diletakkan di hadapan Rasulullah. Hai Muhammad, apakah ini nanti yang bisa dibangkitkan kembali? Bentuknya sudah terulang berulang, ya, yang menurut dia tidak akan bisa dibangkitkan kembali. Maka kata Nabi, jangankan yang asalnya itu ada, kamu yang asalnya tidak ada, Allah pun mampu dan kuasa membangkitkan dan menciptakan kamu, apalagi yang asalnya sudah ada. Bagi Allah cukup mudah, tidak ada yang sulit. Manusia ini kan awalnya tidak ada, Allah mengadakan. Alam awalnya tidak ada, Allah mengadakan. Itu saja gampang bagi Allah. Apalagi yang asalnya sudah ada. Oleh karena itu, ya, jadi hari kiamat atau hari akhir ini merupakan rukun iman yang wajib, yaitu diimani bagi setiap umat Islam atau orang-orang mukmin tentunya, ya. Dan ini ada orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhir. Yang ketiga yaitu wal malaikati, dan beriman kepada para malaikat. Malaikat ini terutama para penyampai yaitu wahyu, ya, yaitu malaikat Jibril. Karena ada orang yang menjadi musuh yaitu malaikat Jibril, menganggap malaikat Jibril itu adalah sumber malapetaka. Sehingga apa? Ada orang yang memusuhi yaitu para malaikat. Nah, malaikat yang wajib kita imani adalah 10. Tapi selain itu, ribuan jutaan para malaikat Allah menciptakan para malaikat. Begitu banyaknya juga, ya, Allah menciptakan malaikat. Yang selanjutnya yaitu wal kitab, dan beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi atau para rasul sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup. Jadi kalau manusia itu ingin hidupnya yaitu terang benderang, tidak tersesat, maka harus menjadikan kitab Allah sebagai pegangan dan pedoman hidup. Karena Allah memang menurunkan kitab kepada manusia melalui para nabinya. Ini dalam rangka adalah menjadi yaitu pegangan. Bagaimana caranya hidup kita agar tidak tersesat, agar baik, agar bahagia dunia dan akhirat. Jadi kitab Allah ini bukan hanya mencari kehidupan dunia saja, tapi justru yang paling banyak adalah tentang kehidupan akhirat. Maka manusia ditunjukkan bagaimana caranya orang itu bahagia dunia akhirat. Cuman banyak manusia itu yang membangkang, tidak mengikuti apa yang dikatakan di dalam kitab Allah. Malah kadang-kadang membuat yaitu amal-amal sendiri, ya, kadang-kadang membuat amal sendiri seakan-akan itu adalah merupakan kebaikan. Padahal di dalam kitab Allah sudah ditentukan. Jadi cukup kita mengikuti apa yang ada di dalam kitab Allah, juga yaitu di dalam hadis Nabi. Itu sudah memenuhi semuanya. Enggak usah kita itu membuat sendiri, mencari sendiri, enggak usah. Cukup mengikuti. Nek cara wong Jawa wis kuwalaan. Nggih, wis gak kuat ngelakoni. Jadi wal kitab ini menentukan hidup kita. Makanya kata Nabi, telah kutinggalkan 2 perkara, kamu tidak akan tersesat bila mana berpegang teguh pada 2 perkara, yaitu kitabullah wa sunnatun Nabi, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Ketika kita berpegang pada keduanya, maka insya Allah kita akan selamat di dunia ataupun di akhirat. Nah, perlu diketahui, ketika apa yang dikatakan di dalam kitab atau di dalam sunnah Nabi itu harus mampu mengalahkan ego kita, harus mampu mengalahkan ego
kita. Kadang-kadang apa yang dikatakan di dalam kitab Allah, di dalam sunnah Nabi, itu kadang-kadang dalam hati itu kadang-kadang ada rasa tidak cocok, sehingga ketika itu tidak ada kecocokan dengan hati kita, kita harus mampu mengalahkan. Dalam arti apa? Kitab Allah harus nomor satu, setelah itu sunnah Nabi. Jadi ego kita itu harus kita tinggalkan. Sebagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orang yang sangat keras sekali. Tapi apa? Luluhnya itu karena nasihat Quran. Jadi ketika ayat Quran ini dibacakan dalam keadaan marah apapun akan tenang Umar bin Khattab. Nah, oleh karena itu kita harus mampu meneladani yang demikian. Apa yang dikatakan dalam kitab Allah, di dalam hadis Nabi, kita pun harus senantiasa yaitu mengikutinya. Terus yang selanjutnya yaitu iman kepada para nabi, mulai nabi yang pertama ya, Nabi Adam termasuk Rasul ya, sampai Nabi Muhammad, bahwa semuanya itu adalah pembawa risalah dan semuanya itu adalah beragama Islam. Ya, jangan bisa melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 136 bahwasannya semuanya para nabi, para rasul itu adalah orang muslim. Jadi tidak ada orang Yahudi, orang Nasrani, tidak ada. Semuanya itu adalah agamanya muslim. Dan semuanya pembawa risalah, yaitu pertama yang disampaikan adalah masalah ketauhidan, yaitu tentang keesaan kepada Allah. Nah, setelah itu dilanjutkan lagi. Jadi sebagai penyempurna iman, wa'ata dan memberikan al-mala harta ala hubbihi atas yang dicintainya, dzawil qurba kepada kerabat. Ini sebagai penyempurna iman. Maka ketika punya harta harus memberikan harta yang dicintainya. Ya. Oleh karena itu kata Nabi, orang itu bersedekah, berinfak yang paling baik adalah orang itu tetap sedekah, infak pada saat itu, padahal dia itu membutuhkan harta, sangat membutuhkan harta, tapi dia tetap sedekah, dia tetap infak, padahal dirinya itu sangat membutuhkan. Ya. Yang kedua, di saat orang itu mengumpulkan harta, dia mengumpulkan harta, kepingin hartanya itu kumpul, tapi dia tetap sergap untuk mengeluarkan sedekah. Ini kan berat. Biasanya kalau orang itu jiwanya mengumpulkan harta saja, ini kan sulit untuk mengeluarkan sedekah atau infak. Kalau ada orang pada saat itu mengumpulkan harta tapi masih sergap mengeluarkan sedekah dan infak, itu adalah sedekah dan infak yang terbaik. Ya. Terus lagi di saat sedekah atau mengeluarkan infak dan sedekah di saat dalam keadaan kekurangan atau dalam keadaan miskin, tapi masih sempat mengeluarkan, yaitu sedekah atau infak, lebih mengutamakan orang lain daripada mengutamakan dirinya sendiri. Ini adalah amal yang sangat berat memang ya. Tapi itu adalah yaitu yang terbaik. Itulah maka kita harus mengeluarkan harta kita, harta yang kita cintai. Kalau bentuknya itu benda, berarti benda itu memang kita cintai. Kalau memang bentuknya makanan, berarti makanan itu adalah makanan yang kita cintai, kita sukai. Nah, itu yang kita berikan kepada yaitu orang-orang yang membutuhkan. Cuman di dalam Quran ini
orang yang disebut pertama kali untuk mendapatkan yaitu sedekah infak dari saudaranya adalah yaitu dzawil qurba, yaitu para kerabat, saudara yang dekat. Itu yang pertama. Oleh karena itu, kalau kita mengeluarkan sedekah infak, ya, maka pertama yang kita lihat adalah saudara kerabat kita. Siapa di antara mereka itu yang membutuhkan? Itu yang pertama. Kalau para kerabat sudah nggak ada, nah maka baru orang lain, terutama yaitu para tetangga di sekitar kita cari. Kalau para tetangga sudah tidak ada, baru mungkin bisa yaitu keluar tetangga. Karena tetangga itu kata Nabi yaitu 40 rumah. 40 rumah. Kalau sekarang itu 1 RT mungkin ya, 40 rumah. Itu yang disebut dengan tetangga. Jadi para kerabat. Oleh karena itu kata Nabi, orang yang sedekah kepada keluarga atau kerabat punya 2 keuntungan. Pertama yaitu pahala silaturahim. Itu kata Nabi nggih, pahala silaturahim. Nah, pahala silaturahim ini adalah sangat besar sekali. Pertama, orang yang ahli silaturahim, gemar silaturahim, maka akan dilancarkan rezekinya. Orang yang gemar silaturahim akan dilancarkan rezekinya. Oleh karena itu sekarang penting sekali, apalagi punya usaha itu harus banyak. Jadi gemar silaturahim. Yang kedua, ya, silaturahim pertama tadi ya. Jadi diantaranya manfaatnya adalah memperlancar rezeki, juga memperpanjang umur. Loh gimana itu wong ada orang itu sering silaturahim umurnya pendek. Nah, ini banyak penafsiran. Bisa juga bermakna bahwa kebaikan itu akan senantiasa dikenang. Oleh karena itu kalau bisa orang itu walaupun sudah nggak ada, maka kalau bisa kebaikannya akan dikenang oleh orang. Dan kalau perlu bisa dicontoh, bisa diteladani oleh orang lain. Ini sangat penting. Jadi sebuah kebaikan dikenang dan diteladani, bahkan diamalkan oleh orang lain. Sama lihat para Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi dan lain sebagainya, atau Imam Ahmad, atau mungkin para periwayat hadis. Sampai ribuan tahun nanti akan dikenang kebaikannya. Jadi terus, bahkan pahalanya mengalir terus. Itu pertama ya. Jadi pahala silaturahim. Yang kedua adalah pahala yaitu tentang infak atau sedekahnya. Allah akan melipat gandakan 10, 100 sampai 700 lipatan. Bahkan di dalam hadis lain ada yang menyebutkan sampai dilipatkan 2000 lipatan. Asalkan di dalam memberikan atau sedekah atau infak itu tidak diikuti dengan al-manna wal adha. Dengan ungkitan, dengan cercaan yang menyakitkan. Kan ada orang itu memberi, setelah itu mencerca. Lek wong Jawa kan ngeten, ngene iki lek gak aku sing ngemehi wis gak wong sing ngemehi. Ngeten kan mboten enak dirasakno. Atau kadang-kadang sambil memberi juga mencica yang lain. Ngene iki awakmu tok bendina sing tak meh. Oleh karena itu kalau memberi tidak boleh diikuti dengan ungkitan atau cercaan yang menyakitkan hati atau penerima. Atau mungkin dikala memberikan boten ngomong, tapi sudah lama, baru diungkit, diceritakan. Itu berarti ikhlasnya masih kurang. Nah, jadi pertama
Harta yang dicintai itu yang pertama adalah diberikan kepada yaitu dzawil qurba, para kerabat. Yang kedua wal yatama, anak yatim. Anak yatim itu kata Nabi batasnya adalah sampai balik. Kalau sudah balik berarti tidak bisa disebut anak yatim. Lelek wis balik disebut anak yatim kuwatah sing yatim. Gitu. Jeneng-jenengan enten sing yatim. Ditinggal bapak mboke jare kula niki yatim jare. Lah wis mbok-mbok yatim. Jadi batas yatim itu adalah yaitu sampai balik. Nggih. Lah itu batas yatim. Lah yang dimaksud anak yatim ini terutama anak yatim yang memang tidak punya apa-apa terutama. Kan ada anak yatim itu yang punya harta banyak, peninggalannya banyak. Cuman yang ngelola itu kadang-kadang mungkin saudaranya. Lah bagi anak yatim atau anak yatim yang tidak punya apa-apa lah ini diutamakan. Mungkin bisa yaitu menanggung sekolahnya atau makannya atau mungkin ditanggung kesemuanya. Karena barang siapa yang di rumah itu ada anak yatim, insya Allah akan dijamin oleh Allah, akan dijamin. Apalagi yaitu nanti ketika di akhirat, surganya itu berdampingan dengan yaitu Rasulullah. Itu bila mana kita memperhatikan yaitu anak yatim. Tapi kalau misalnya tidak mampu, mungkin suatu saat bila mana punya rezeki mungkin bisa kita untuk memberikan sesuatu kepada yaitu anak yatim atau yatim piatu. Selanjutnya yaitu wal masakin, diberikan kepada orang-orang miskin. Orang miskin itu adalah aslinya orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, terutama yaitu masalah makan. Itu yang disebut dengan miskin. Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang meminta-minta? Itu boleh. Jangan kalau misalnya memberikan juga boleh. Tapi kalau seandainya tidak ada, maka mungkin kita bisa meminta maaf. Jangan sekali-kali pernah yaitu mencerca. Meskipun itu ngapunten, kadang-kadang yang minta itu masih muda. Kan banyak tuh sekarang yang minta itu muda. Saya itu pernah tahu minta itu malah pakai sepatu, bawa tas itu nggih. Jadi kayak pegawai kantoran ngeten niku. Terus macake niku ya mlete ngeten niku. Ternyata minta. Nah, meskipun demikian jangan pernah mencerca. Kalau memang punya nggih monggo diparingi, dene mboten nggih mboten napa. Yang penting kita jangan pernah mencerca. Itu nggih. Terus ada lagi, maaf, ada orang itu orang miskin tapi tidak pernah meminta. Lah ini yang harus kita perhatikan. Dia lebih menjaga napa nggih? Malu kalau minta. Tapi kalau seandainya kita tahu, lah itu orang-orang yang harus kita beri. Karena sifat manusia itu kadang-kadang beda. Ada orang itu yang misalnya tidak punya langsung minta, ada orang itu yang nggak punya tapi malu untuk meminta. Kalau memang tergolong miskin, nah maka itu bisa artinya diberikan yaitu sebagian harta. Terus selanjutnya wabnas sabil, orang-orang yang dalam musafir atau perjalanan dalam rangka melakukan kebaikan. Ini kalau di dalam agama Islam, orang yang melakukan perjalanan tapi untuk maksiat tidak boleh diberikan walaupun dia itu kekurangan harta. Tapi kalau dalam hal kebaikan, dalam urusan apapun yang penting itu kebaikan, maka kalau seandainya kehabisan ongkos, kehabisan modal, maka boleh itu diambilkan dari baitul mal atau sedekah. Kadang-kadang kan ada orang itu perjalanan, kadang-kadang mungkin habisnya itu bukan karena untuk ongkos
mobil dan tidak, tapi kadang-kadang kecurian. Ya, kadang-kadang kecurian. Tapi perlu berhati-hati. Ini kadang-kadang ada modus. Ya. Saya itu sering kalau di rumah sakit itu didatangi orang yang modus, yaitu pingin itu tadi mengatakan bahwa dia adalah ibnu sabil. Alasan katanya kehilangan dompet di sana, di sini dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Minta ongkos. Aslinya tidak kehilangan, itu pura. Oleh karena itu kita pun harus pandai-pandai, artinya melihat orang. Banyak orang yang modus kepingin mendapatkan uang dengan jalan demikian atau penipuan. Itu ya. Terus wasailina dan orang-orang yang meminta-minta. Mungkin kita pernah menjumpai dan banyak sekali orang yang meminta-minta, ya, dan itu juga berhak untuk mendapatkan. Wafirikob dan memerdekakan hamba sahaya. Yang dimaksud hamba sahaya di sini kalau pada zaman Rasulullah yang benar-benar hamba sahaya yang tidak mampu memerdekakan dirinya sendiri sehingga dia berhak untuk mendapatkan infak, sedekah dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Terus yang disebut kebaikan juga wa aqamas shalah, yaitu mendirikan sholat. Yang disebut wa aqama itu dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan longgar, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, apapun yang namanya wa aqamas shalah ini tetap harus ditegakkan. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, karena sholat itu bisa dikerjakan dalam keadaan apapun, apapun, maka tidak ada alasan, ya, misalnya lututnya sakit, kakinya sakit, sirahnya sakit, tidak ada alasan, karena sholat bisa dikerjakan dalam keadaan apapun. Bahkan kalau mulut tidak bisa berbicara, doa di dalam hati pun tetap sah-sah saja, enggak apa. Kalau bertakbir tangan tidak mampu menggerakkan, maka tidak usah untuk menggerakkan tangan karena tidak mampu. Maka wa aqamas shalah ini harus ditegakkan terutama tepat waktu. Jangan sekali-kali yaitu apa? Waktu senantiasa tertinggal. Terus yang selanjutnya wa ataz zakah. Kalau tadi ada pemberian sedekah, infak kepada kerabat, kepada anak yatim, miskin dan selanjutnya, maka ada wa ataz zakah. Yang dimaksud wa ataz zakah ini adalah yaitu zakat mal. Kalau zakat mal ini ada nisabnya. Tapi kalau sedekah, infak ini kerelaan hati, semampunya kita. Tapi kalau zakat mal ini ada nisabnya, biasanya hitungannya selama 1 tahun. Misalnya berdagang selama 1 tahun, jangan hitung berapa labanya, ada laba atau rugi. Kalau ada laba, maka laba itulah nanti yang akan dihitung dan diambil 2,5%. Itu termasuk yaitu zakat mal. Terus selanjutnya wal mufuna, dan orang-orang yang menepati bi'ahdihim pada janji mereka. Janji. Oleh karena itu kita harus mampu mengukur kekuatan kita, kemampuan kita. Ketika kita tidak mampu apa-apa, jangan sekali-kali pernah berjanji. Jangan cuman obral janji tapi tidak pernah ditepati. Ya, nanti ada masanya. Ya, setelah ini ada obral janji, ya, dan kita, ya, jangan suka-suka percaya, karena pada saat ini banyak orang yang ngobrol janji karena ada sesuatu yang diinginkan. Di dalam Islam boleh berjanji tapi harus mampu mengukur kekuatan dan kemampuan kita, sehingga apa? Kita mampu menepati janji kita. Karena janji adalah hutang. Ketika kita tidak mampu menepati, maka nanti di akhirat akan diambil oleh Allah janjinya.
ditagih. Ya. Idza apabila ahadu mereka berjanji. Nah, selanjutnya wasabirina dan orang-orang yang sabar. Sabar, kalau para ulama memberikan definisi sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi musibah. Orang itu taat kepada Allah juga harus sabar, termasuk sholat itu juga harus sabar, apalagi puasa itu malah harus sabar. Juga menjauhi maksiat, karena maksiat itu kalau saat sekarang itu berada di sekitar kita dan cukup banyak maksiat, maka kita harus mampu dan sabar dalam yaitu menolak setiap kemaksiatan. Nah, terus yang ketiga adalah yaitu sabar dalam menghadapi ujian, terutama di dalam ayat ini fil ba'sa, itu dalam kesempitan, maksudnya dalam keadaan yang fakir, dalam keadaan kekurangan harta, dalam keadaan sempit dan sangat menjepit. Bahkan kata Nabi, orang yang miskin itu sebenarnya adalah mendekati kekufuran. Tapi tidak setiap orang miskin itu menjadi orang kufur. Oleh karena itu tergantung keimanan masing-masing. Kalau orang itu tidak punya keimanan kepada Allah yang kuat, tidak punya kesabaran kepada Allah yang kuat, maka di dalam kemiskinannya atau kefakirannya itu banyak melakukan maksiat. Itulah yang dimaksud kenapa orang miskin itu mendekati kekufuran. Terus selanjutnya wabbarra, yaitu sabar ketika dalam keadaan menghadapi sakit. Orang itu jarang sekali ketika sakit itu sabar. Padahal sakit itu pertama kata Allah bisa menebus dosa. Kata Nabi, siapa orang yang mampu sabar dalam semalam saja ketika sakit, maka seluruh kesalahannya akan dihapus oleh Allah. Akan dihapus oleh Allah. Itu hanya semalam. Ya. Tapi dengan catatan ketika sakit mboten ngersula. Sakit nggih? Sirahe ngeluh ngoten niku. Tasik napa? Tasik nyebut Gusti Allah. Sabar. Tapi tetap ikhtiar. Mboten berarti sabar mboten digolekno obat. Engko nang ngene wis babah lara ben apa dosaku di sepuro, mboten ngoten. Tapi tetap Allah itu mewajibkan ikhtiar. Lah di dalam keikhtiaran kita itu diperlukan kesabaran. Tentunya ketika sakit semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena orang sakit itu sebenarnya itu nasihat secara langsung dari Allah. Nasihat secara tidak langsung maksud kula nggih, yaitu dari Allah, teguran dari Allah. Karena orang sakit itu mesti ada sebabnya. Kenapa kamu sakit? Sirai ngeluh. Penyebabnya apa? Lah ngeluh ini kan kadang-kadang bisa darah rendah atau darah tinggi. Kalau darah tinggi berarti banyak makan. Nah, yang sifatnya adalah membuat yaitu tekanan darah akan naik. Atau mungkin bukan karena makanan orang darah tinggi itu, karena hati dan pikirannya yang tidak tenang, banyak beban, terlalu berat sehingga apa? Tekanan darah akan naik, tidak bisa mengembalikan semua perkara kepada Allah. Akhirnya sepaneng, kadang-kadang ketika mendapatkan ujian musibah dari Allah kadang-kadang bisa stres. Itu akhirnya karena tidak bisa mengembalikan semuanya kepada Allah. Itu ya. Nah, ini dalam keadaan yaitu apa? Sakit. Terus yang terakhir wakinal ba's, ketika perang. Kita tidak ada perang pada saat ini. Tidak ada perang khususnya di Indonesia nggih. Kalau di Palestina ada, nggih.
Oleh karena itu perang itu wajib bila mana memang itu dibutuhkan dan pada saat itu memang harus perang. Betul nggih? Tapi jangan menciptakan peperangan. Ngeten nggih. Jadi ada perang itu di dalam Islam tetap ada, tapi bila mana memang dibutuhkan. Tapi kalau tidak dibutuhkan, nah jangan sekali-kali mengadakan peperangan. Niku nggih. Kalau di Palestina misalnya lah itu ada dan di sana wajib untuk berperang. Kalau seandainya kita punya kemampuan sebenarnya tidak apa-apa, tapi kalau tidak punya kemampuan jangan sekali-kali pernah berangkat. Itu berarti sama dengan bunuh diri. Dulu Nabi saja kalau mau perang itu dilatih, enggak setiap orang harus berangkat perang. Nyekel pedang mboten saged dadak berangkat perang, ya bunuh diri. Lek cara sakniki kudu pandai memegang senjata, itu baru perang. Lah gak iso senjata kate perang, nganggo napa sampean? Malah kesana bunuh diri. Oleh karena itu mungkin kita bisa mengambil bagian yang lain, hanya kemampuan kita mungkin mendoakan. Kalau mungkin punya harta, mungkin bisa kita sumbangkan sebagian harta kita. Itulah kemampuan kita. Ulaika mereka itulah alladzina orang-orang yang sodaku mereka benar. Jadi urutan iman pertama sampai perbuatan yang terakhir kata Allah itulah orang-orang yang benar. Lah orang yang benar ini yang disebut sodaku ini termasuk ayat surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 ya, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu orang-orang yang kau beri nikmat. Itu diantaranya adalah orang-orang yang sodaku, orang-orang yang benar, orang-orang yang sidik. Nah itu nanti orang-orang yang akan mendapatkan yaitu rahmat dari Allah. Wa ulaika dan mereka itulah mereka al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu kalau kepingin menjadi orang yang bertakwa, maka urutan pertama sampai terakhir marilah kita kerjakan. Dan orang yang takwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Niku nggih. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Marilah kita akhiri dan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.